Hai sobat semuanya, kali ini kita coba untuk mengisi formulir W8BEN yang diajukan YouTube untuk para pengguna AdSense. Dan sebelum kita mulai, kita klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya. Kita lihat intro dulu ya. Iya, yang pertama pada menu kolom Google AdSense di beranda, klik kelola pajak, lalu akan dibawa ke menu kelola info pajak dengan atau pemberitahuan info pajak ini pembayaran dan dari negara Anda menentukan cara pajak. Info pajak Amerika Serikat, kita pilih tambahkan info pajak. Selanjutnya akan dibawa untuk verifikasi login akun Google Sobat. Seperti biasa kita masukkan dan passwordnya. Setelah verifikasi akun, akan menu info pajak Amerika Serikat untuk menerima formulir pajak. Yang pertama ditanya apakah jenis akun sobat adalah jenis perorangan. Bila iya, kita klik. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentunya tidak. Kita klik berikutnya. Lalu kita pilih jenis formulir pajaknya. Di sini ada dua, W8BEN dan W8EC. Kita biasanya pilih yang W8BEN yang akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kita mulai formulir W8-nya. Yang pertama di formulir pajak W8BEN ini kita diminta untuk memasukkan nama ya. Tentunya namanya sudah benar sesuai dengan data, dan kita diminta isikan alamat negara. Kita masukkan alamat negara kita. Ya, setelah alamat negara, kita masukkan nomor identitas wajib pajak. Bila sobat sudah punya kartu NPWP, di situ ada nomornya, di copy paste, dimasukkan aja di tin asing. Lalu kita klik tombol berikutnya. Jadi tin asing itu adalah nomor NPWP. Yang kedua, kita diminta alamat pengisian alamatnya. Ada dua alamat tinggal permanen kita. Itu kita isi sesuai data dari KTP ya, atau eKTP kita. Ada di baris alamat pertama. Seperti biasa kita isikan alamat jalan, nomor rumah, RT dan RW. Yang berikutnya baris alamat kedua kita isikan dari data informasi kelurahan dan kecamatan kita. Ya, kelurahannya dan kecamatannya kita isi. Lanjut, untuk kota kita bisa isikan juga. Misalnya tempat tinggal sobat ada di Jakarta, kita isikan Jakarta. Dan provinsi itu masuk daerahnya mana. Juga masukkan kode pos 5 angka, kita masukkan. Setelah selesai, kita diminta untuk isikan alamat surat menyurat. Bila alamat surat menyurat sama dengan tempat tinggal domisili sobat yang sekarang, tidak perlu isi form yang kedua, kita checklist saja alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Tapi bila tempat tinggal domisili sobat berbeda, kita isikan di pengisian yang kedua. Di baris pertama seperti biasa, kita masukkan nama jalan, nomor, RT dan RW. Di baris kedua kita isikan kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya kota dan provinsi kita pilih. Yes.
Baru untuk kode pos yang biasa berisi 5 angka. Ya, jadi alamat bila sudah selesai kita klik berikutnya dan sudah terlihat alamat tinggal dan surat menyuratnya. Untuk isian yang ketiga ada perjanjian pajak. Kita klik iya aja di situ bahwa kita adalah penduduk negara perjanjian dengan Amerika dan diisi negara kita tinggal. Lalu di tarif dan ketentuan khusus, nah di sini kita ada 3 pilihan ya. Yang pertama layanan seperti AdSense, ini kita klik, kita pilih pasal dan ayatnya 8 ayat 1. Dari pemotongan yang standar 30%, kita pilih yang 0% tarif perjanjian yang lebih kecil, dan alasannya kita checklist. Yang kedua juga untuk royalti film dan TV, pilih pasalnya 13 dan ayat 2. Dari 30 kita pilih 10% tarif perjanjian yang lebih kecil. Alasannya juga persyaratan dan perjanjian kita checklist aja. Dan yang ketiga ada royalti hak cipta, pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang terkecil 10%. Dan alasan kita untuk melakukan perjanjian di checklist saja. Setelah 3 tadi pasal kita checklist, kita klik berikutnya. Nanti akan masuk ke kolom atau menu yang keempat pratinjau. Akan loading dulu, jadi akan keluar pasal-pasal 3 pasal yang tadi kita sudah pilih dan setujui untuk presentasi pajaknya, dan formulir pajak yang sudah jadi sesuai dengan data yang kita isi. Bila kita mau print PDF-nya juga sudah ada formulir W8BEN-nya. Ini kita checklist aja setuju dan klik berikutnya. Yang kelima, untuk pengisian form sertifikasi kita akan diminta dari beberapa item. 1, 2, 3 orang yang menyebutkan untuk transaksi ya, kita baca dulu. Lalu setelah kita setuju, kita diminta untuk tanda tangan dengan mengisi form nama lengkap kita sesuai dengan KTP identitas. Ya, kita isikan dan kita pilih opsi saya adalah orang yang tercantum bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir atas nama sendiri. Kita pilih oke. Dan yang terakhir, form ke-6 kita adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika. Kita pilih tidak karena kita bukan di Amerika. Kita pilih checklist juga di bagian bawahnya. Dan pernyataan tertulis adalah apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran? Saya memberikan info pajak untuk pembayaran baru. Misalnya ini kita adalah baru pertama kali dan belum menerima pembayaran, kita pilih checklist yang atas. Bila sobat untuk yang sudah menerima pembayaran, kita checklist yang bawah dan kita klik tombol kirim. Selanjutnya akan diproses dan akan terlihat bahwa permintaan kita di formulir 8BEN ini statusnya seperti apa. Bila disetujui, tanggal kirim dan atas nama pengirim akan terlihat seperti tampilan ini, dan nama alamat utama dan pajak surat menyurat pun akan berbeda sesuai dengan yang kita isikan. Demikian. Iya, semoga informasi ini bermanfaat, dan bila mana masih ada dalam penjelasan atau menu-menu yang disampaikan kurang ngerti, bisa dituliskan di dalam komentar. Dan untuk pengembangan channel ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih, bye bye.